Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat Paskah bagi kita semua. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan lewat Paskah yang pertama hari ini. Firman Tuhan yang diambil dari Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4. Saya bacakan buat kita keseluruhan, demikian firman Tuhan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Paskah yang pertama untuk memperingati kemenangan Kristus yang telah bangkit memenangkan kita, kemenangan Yesus yang bangkit mengalahkan maut karena Dia berkuasa dan sekarang Ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus yang memenangkan kita, mengalahkan maut dan kuasa dosa, mengalahkan iblis, dan memberikan keselamatan sempurna dalam kehidupan kita. Untuk itu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai orang yang telah menerima penebusan dari Kristus, hari ini sebagaimana nats yang saya bacakan tadi, kita diajak harus mencari dan memikirkan kerajaan Allah di mana Kristus ada. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai orang yang telah bebas dari prinsip-prinsip dasar dunia ini, yang telah ditebus untuk memikirkan perkara yang di atas itu, kita harus memiliki gaya hidup seperti Kristus. Mengapa kita harus memiliki gaya hidup seperti Yesus? Dalam ayat yang telah saya bacakan tadi ada kurang lebih perkataan bersama dengan Kristus disebutkan 3 kali. Bersama dengan Kristus dalam ayat yang pertama dikatakan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Yang kedua, hidup tersembunyi bersama dengan Kristus, ayat yang ketiga. Dan di dalam ayat yang keempat menyatakan diri bersama dengan Kristus dalam kemuliaan. Bersama dengan Kristus dalam kebangkitan, bersama dengan Kristus dalam kehidupan dan kemuliaan menuntut suatu gaya hidup yang sama seperti Kristus, menjadi serupa dengan Yesus. Kenyataannya saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dunia dengan daya tariknya banyak yang mempengaruhi kehidupan kita. Banyak mempengaruhi kehidupan anak-anak Tuhan. Kita lihat misalnya anak-anak muda yang memiliki gaya hidup meniru idola mereka yang mereka tonton di televisi, yang mereka lihat di YouTube atau di media sosial lainnya. Kemudian mereka mengubah dandanan rambut mereka, cara berpakaian mereka, gaya bicara mereka. Bahkan ada yang tak segan-segan mengeluarkan uang untuk operasi supaya wajahnya mirip dengan idola mereka. Saudaraku, bukankah setiap orang diciptakan Tuhan sebagai makhluk unik yang tidak memiliki persamaan satu dengan yang lain? Dan bukankah Tuhan menerima kita apa adanya? Oleh sebab itu firman Tuhan membawa kita kepada satu pribadi. Firman ini mengajak kita untuk boleh meniru meneladani satu pribadi, Kristus Yesus, dan menjadi serupa dengan Dia. Ada 3 poin penting yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Kolose dan juga kepada kita dalam Paskah pertama hari ini sebagai gaya hidup seperti Yesus. Yang pertama, mencari dan memikirkan perkara yang di atas. Kita yang telah dibangkitkan bersama dengan Kristus harus mencari perkara di atas di mana Kristus ada dan duduk bersama dengan Allah Bapa, di sebelah kanan Allah Bapa. Kristus sudah memberikan contoh, memberikan teladan kepada kita bahwa Ia berjuang selama di dunia ini. Di tengah perjuangannya untuk menyelamatkan kita, Ia mati, bangkit, naik ke surga, dan sekarang hidup bersama Allah dalam kerajaannya untuk kelak membawa kita ke sana. Dia mempersiapkan tempat bagi kita. Kita mungkin tidak mempunyai bayangan bagaimana kerajaan Allah itu, bagaimana kerajaan surga itu, tetapi kita mencari dan memikirkan dengan percaya kita, dengan iman kita.
Firman Tuhan mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, dalam Matius 6 ayat 33. Maka sebagai anak-anak Allah kita memprioritaskan diri mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Bukan seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang sibuk mencari kebutuhan dunia ini, tapi penuh dengan kekhawatiran. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka jangan lupa Kristus yang berada di dalam kerajaan tersebut, dalam kerajaan Allah itu, sedang mempersiapkan tempat bagi kita, sebagaimana Yohanes 14 ayat 2 menyaksikan itu. Kita perhatikan, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman seperti yang dicari oleh banyak orang di dunia ini, tapi kerajaan Allah adalah soal kebenaran, damai, sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Kata Paulus dalam Roma 14 ayat 17. Dengan kata lain, kita harus mencari dan memikirkan, memperjuangkan serta menciptakan hidup dalam kebenaran, hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam sukacita. Menjadi pertanyaan sekarang, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sudahkah kita hidup dalam kebenaran? Sesungguhnya bila hidup kita jauh dari kebenaran, maka hilanglah damai sejahtera. Oleh sebab itu kita harus mencari, kita harus memperjuangkan dan mempertahankan damai sejahtera dan sukacita selagi hidup kita berada di dunia ini. Dan yakinlah, percayalah saudaraku, bahwa Roh Kudus akan menuntun kita, akan memampukan kita, terutama saat kita menghadapi banyak mungkin masalah yang pelik dalam kehidupan kita ini. Dengan demikian kita sudah menikmati kerajaan Allah, kerajaan surga, sementara kita hidup di dunia ini. Sering ini menjadi keraguan dalam kehidupan orang percaya. Apakah saya bisa menikmati damai sejahtera di dunia ini? Bisa. Kita menikmati suasana surga di tengah keluarga, menikmati suasana surga di sekolah, pekerjaan, pelayanan, dimanapun. Kondisi seperti ini dapat kita alami jika kita telah mempercayakan diri kepada Yesus yang telah dibangkitkan itu. Dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kita yang dibangkitkan di dalam Kristus itu. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, selama kita belum dibangkitkan bersama dengannya, kita masih mati di dalam dosa. Pikiran kita tidak akan memikirkan kebenaran, pikiran kita tidak akan memikirkan sukacita dan damai sejahtera. Sebaliknya hidup kita diperhamba oleh dosa. Untuk itu Kristus mati agar kita hidup baginya. Rasul Paulus berkata di dalam Roma 6 ayat 11, dikatakan dalam firman Tuhan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Dimaksudkan kamu memikirkan dan meyakini bahwa kamu telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Memiliki gaya hidup seperti Kristus, maka kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kalau kita boleh jujur, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pikiran kita terlalu banyak disita dengan kesibukan-kesibukan keseharian kita, kesibukan dunia ini, entah itu oleh pekerjaan, aktivitas kita, dan juga pelayanan kita. Namun apapun itu, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, biarlah semua yang kita pikirkan memiliki tujuan yang di atas, di mana Kristus berada. Jangan beralasan saya tidak mampu memikirkan Kristus, memikirkan kerajaan surga, karena terlalu tinggi, sedangkan saya harus memikirkan perkara saya, dunia saya masih pusing 7 keliling. Ingat saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau firman Tuhan mengajarkan kita untuk memikirkan dan mencari perkara yang di atas, berarti ia tahu bahwa kita mampu untuk melakukannya, kita boleh untuk melaksanakannya, karena kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka akan ada perubahan pola pikir, mindset dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi serupa dengan dunia ini, tetapi harus ada pembaharuan budi atau pikiran kita, sehingga kita dapat membedakan mana yang menjadi kehendak Allah, mana yang berkenan di hadapan Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2 dikatakan dalam firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hidup tersembunyi bersama Kristus.
Hidup tersembunyi bersama Kristus artinya hidup dalam perlindungan Kristus, dalam perlindungan Allah. Apa maksud hidup kita tersembunyi dalam Kristus? Kita mati dari kuasa dosa dan hidup tersembunyi dilingkupi, diayomi oleh Kristus. Kalau kita berada dalam lingkupan Kristus, lingkupan Allah, pengayoman Kristus dan firman-Nya, kita akan hidup sesuai dengan apa yang diinginkan, apa yang dikehendaki olehnya. Rasul Paulus mengakui bahwa ia hidup bukan lagi ia sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamnya. Dalam Galatia 2 ayat 20. Hidup kita tersembunyi di dalam Kristus berarti kita hidup di dalam Dia dan tersembunyi dari hal-hal duniawi. Tuhan memisahkan kita, Tuhan melindungi kita, membentengi kita untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam dosa, yang membawa kita tidak lagi berkenan ke hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan membentengi kita supaya kita boleh berjalan menuju kepada kesempurnaan, meniru dari Kristus itu. Ingatlah saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, akan terjadi peningkatan bila hidup kita bersama dengan Kristus. Bila kita hidup bersama dengan Kristus, kehidupan kita tidak berhenti pada pertobatan, tetapi berlanjut pada pembaharuan hidup untuk digembalakan oleh Tuhan, digembalakan oleh firman Tuhan, dan disucikan terus menerus untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pertanyaannya sekarang, apakah kita juga menolak pengayoman perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus? Bila Ia mengayomi kita, melindungi kita, masalah apapun yang boleh menimpa kita, kita tidak berjuang sendiri, tetapi ada Kristus yang akan memampukan kita. Ini yang sering kita lupakan. Kita sering melupakan penyertaan Tuhan dan menyelesaikan masalah dengan kekuatan kita sendiri. Lupa bahwa Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Jika gagal, maka kita menyalahkan Tuhan. Sebagaimana murid-murid Yesus yang juga mereka gagal memahami bahwa kalau mereka bersama-sama dengan Kristus, mereka akan selamat. Jika kita gagal, kita kemudian menyalahkan Dia seperti murid-murid Yesus ketika menghadapi angin ribut itu yang menyerang perahu mereka. Mereka lupa bahwa Yesus ada bersama dengan mereka. Yesus itu tertidur di buritan. Baru setelah putus asa, baru hampir mereka bisa membangunkan Yesus. Setelah putus asa, hampir binasa, mereka membangunkan Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, percaya akan perlindungan Allah harus seperti Daud, bertindak seperti Daud yang melibatkan Tuhan dengan bertanya kepada Tuhan saat mau maju kepada medan perang untuk melawan musuh-musuhnya. Dan juga Daud juga tahu diri, tidak sembarangan membunuh musuhnya yang diurapi oleh Tuhan, Raja Saul, karena ia lebih takut kepada Tuhan, bukan lebih takut kepada manusia. Dan dampaknya ia berkemenangan karena Tuhan bersamanya. Yusuf juga disertai oleh Tuhan. Ia tidak membenci saudara-saudaranya, walaupun saudaranya membuatnya menderita bertahun-tahun. Sebenarnya dia mampu untuk melakukan pembalasan. Ada waktu untuk membalas dendam kepada mereka, tetapi dia tidak melakukannya karena nasib hidupnya dan juga perjalanan hidupnya telah ditentukan oleh Tuhan melalui perlakuan mereka. Yusuf senantiasa disertai Tuhan dan akhirnya hidupnya berhasil. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka penting percaya akan pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan saat kita menghadapi apapun, menghadapi masalah apapun yang datang silih berganti dalam kehidupan kita. Maka bila kita mampu melewati berbagai hal, ingatlah itu adalah karena kuasa dan perlindungan Tuhan. Ketiga, memiliki pengharapan akan kemuliaan. Apabila Kristus yang adalah hidup, kata Rasul Paulus, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Maksudnya, apabila Kristus yang adalah hidup kita, Kristus yang menghidupkan kita, menjadi hidup kita, memberikan kita kehidupannya. Dengan kata lain, tanpa Kristus kita akan mati. Kita akan mati. Tanpa Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak akan mampu berbuat apa-apa. Tidak akan mampu memikirkan hal-hal yang rohani. Tapi di dalam Kristus kita boleh dimampukan. Yesus pernah memberikan ilustrasi
bahwa ia adalah pokok anggur yang benar dan kitalah ranting-rantingnya, sebagaimana Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kalau ranting terpisah dari pokoknya, ranting itu akan kering dan mati. Jelas saudaraku, jika kita terpisah dari pokok anggur itu, kita tidak akan bisa hidup. Kita tidak mampu hidup tanpa Kristus. Itu sebabnya jangan pernah coba-coba untuk jauh dari Yesus. Jangan pernah coba-coba untuk meninggalkan Yesus. Kapan ia menyatakan diri kelak? Ketika ia datang kedua kali dan membawa kita kepada kesempurnaan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saat ini kita mungkin menghadapi banyak tantangan hidup yang membuat kita sulit tertawa, sulit tersenyum. Tetapi yakinlah akan kehidupan di dalam kemuliaan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera yang sempurna di dalam Kristus. Bahkan akan menuntun kita, membawa kita kepada tempat kudusnya bersama dengan Dia di surganya. Di sana kemuliaan Allah hadir dan kita dibawa kepada persekutuan indah, bersanding dengan Sang Mempelai dan tinggal bersama Dia di dalam kesempurnaan itu. Maka saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita memikirkan untuk dapat masuk kepada kemuliaan itu, masuk dapat kepada kesempurnaan itu, dan kita disempurnakan seperti Dia yang sempurna. Rasul Paulus pernah mengingatkan bahwa penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan kemuliaan kekal melebihi segalanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kita. 2 Korintus 4 ayat 17. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, jangan kita memfokuskan diri dengan beratnya beban, dengan perkara-perkara dunia, dengan penderitaan yang kita alami di dunia ini. Tetapi pikirkanlah kemuliaan yang Tuhan sudah persiapkan, yang Tuhan akan berikan kepada kita. Itu juga yang diingatkan oleh Tuhan di dalam Wahyu 2 kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Tuhan menjanjikan kemuliaan yang tiada tara bagi setiap pemenang yang selalu percaya kepada Tuhan. Jelas saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bahwa tujuan gereja bukan untuk hidup di dunia ini yang sibuk dengan urusan-urusan dunia, pangan sandang papannya semata, tetapi kehidupan kekal. Gereja harus sibuk, kita harus sibuk kepada kehidupan kekal penuh kemuliaan setelah kematian, yaitu gereja yang siap menanti mempelai, menjadi mempelai Yesus Kristus yang sudah bangkit dan memenangkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Selamat Paskah bagi kita semua.